Om Swastiastu, Om Mawignawastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya muliakan dimanapun berada, puja angai bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa, karena atas asung kerti wanugerahnya kita semua pada hari ini masih diberi nikmat kesehatan. Umat sedharma yang saya banggakan, setiap kelahirannya manusia ditakdirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan diliputi kegelapan atau avidya. Atas kebesarannya, Ida Sang Hyang Widi-Wasa menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia, agar manusia mampu menyelamatkan dirinya dari kebodohan, kegelapan atau avidya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan menjadi cerdas, dan dengan cerdas maka manusia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Viveka. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan. Di era globalisasi, dampak negatif globalisasi mampu menyebabkan degradasi moral kepada generasi muda, kepada sumber daya manusia hidup. Dan untuk menghadapi itu semua, ilmu pengetahuan adalah hal yang paling utama untuk membentengi manusia, membentengi generasi muda terhadap dampak negatif globalisasi. Ilmu pengetahuan di dalam ajaran agama Hindu itu sangat disucikan, sehingga diberikan hari yang istimewa untuk memperingati turunnya ilmu pengetahuan, yaitu setiap 210 hari sekali, yang pada kalender Bali jatuh pada Saniseru Umane suatu gunung, diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan dalam manifestasi Ida Sang Hyang Widi-Wasa sebagai Dewi Saraswati. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan sebuah pesan dharma yang berjudul Saraswati sebagai momentum kesadaran diri di era globalisasi. Umat sedharma yang saya banggakan, umat Hindu menggambarkan wujud Dewi Saraswati sebagai seorang dewi atau perempuan yang sangat cantik, bertangan 4, yang masing-masing memegang alat musik wina, genitri, pustaka suci atau lontar, dan bunga teratai, yang kemudian ditemani oleh seekor angsa putih. Jika kita membahas atribut-atribut tersebut, kita mulai dari wujud Dewi Saraswati sebagai seorang perempuan yang sangat cantik. Kenapa perempuan cantik? Kenapa bukan laki-laki yang tampan? Filosofinya di sini adalah bahwa seorang perempuan itu adalah memiliki fungsi atau memiliki sifat kekuatan dan kelembutan. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Akan menjadi kekuatan yang membawa kebaikan untuk umat manusia apabila ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun ilmu pengetahuan juga akan bisa membawa kesengsaraan atau membawa kekuatan yang sengsara, membawa kekuatan penderitaan apabila ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ilmu pengetahuan menjadikan manusia menjadi manusia yang cerdas. Dengan menjadi manusia yang cerdas, maka manusia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ilmu pengetahuan dengan wiveka yang baik, manusia akan menjadi pribadi atau karakter yang lembut hati. Kemudian Dewi Saraswati memegang alat musik wina atau rebab. Wina atau alat musik rebab ini adalah lambang bahwa ilmu pengetahuan itu memberi pengaruh keindahan. Ilmu pengetahuan memiliki nilai estetika atau memiliki nilai seni. Kemudian pustaka suci atau lontar, bahwa ilmu pengetahuan itu harus diabadikan di dalam kitab suci, di dalam lontar, atau di dalam buku-buku pengetahuan, sehingga bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kemudian Dewi Saraswati juga memegang genitri. Genitri merupakan
merupakan simbol bahwa ilmu pengetahuan itu berlangsung, bersifat terus-menerus, tiada hentinya, sehingga ilmu pengetahuan itu akan selalu ada di sepanjang zaman. Kemudian teratai. Teratai itu merupakan lambang bahwa ilmu pengetahuan itu suci, seperti bunga teratai. Walaupun akarnya ada di dalam lumpur atau di tanah yang terendam air, namun bunganya dapat mengapung di atas air, tidak kotor atau tidak terbasahkan oleh air. Sehingga begitu sucinya bunga teratai itu, seperti begitulah kesucian dari ilmu pengetahuan. Bunga teratai juga dilambangkan mampu hidup di 3 dunia. Mampu hidup di darat, mampu hidup di air, dan di udara. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang dilambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu mampu hidup di 3 alam. Alam bur, alam buah, dan alam suah. Kemudian seekor angsa yang menemani gambar dari Dewi Saraswati. Seekor angsa itu adalah simbol kebijaksanaan. Seekor angsa mampu mencari makan, mampu memilih makanan yang baik untuk dirinya, sekalipun makanan itu ada di dalam lumpur. Sehingga itu disimbolisasikan, difilosofikan bahwa ilmu pengetahuan itu jika dimiliki, jika kita benar-benar menguasai ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi bijaksana, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di era globalisasi, di era modern yang serba digital ini, yang menjadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mampu membentuk kualitas diri kita menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Bagaimana kita mampu menangkal segala dampak negatif globalisasi yang mampu menggerus karakter spiritual dan moralitas kita. Jawaban dari tantangan tersebut adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk bisa membentuk kualitas diri kita menjadi sumber daya manusia Hindu yang unggul. Di era globalisasi, bagaimana sejatinya kita memaknai Hari Raya Saraswati? Apakah hanya cukup dengan melakukan pemujaan dan melakukan berata Saraswati? Sejatinya bahwa mari kita menjadikan Hari Raya Saraswati sebagai momentum kita, dan kita relevansikan dengan era globalisasi sebagai momentum kesadaran diri kita bersama. Mari kita memaknai Hari Raya Saraswati sebagai momentum kesadaran diri kita bahwa ilmu pengetahuan itu penting untuk membantu kita menjalani roda kehidupan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan tidak boleh berhenti menuntut ilmu pengetahuan. Mari kita memaknai Hari Saraswati sebagai momentum kesadaran bahwa ilmu pengetahuan itu harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Apabila ilmu pengetahuan kita manfaatkan dengan cara yang positif, maka akan membawa kebaikan untuk umat manusia. Namun apabila kita memanfaatkan ilmu pengetahuan itu dengan cara yang negatif, maka akan membawa kesengsaraan, akan membawa penderitaan bagi manusia itu sendiri. Mari kita menjadikan Hari Raya Saraswati sebagai momentum kesadaran kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk kualitas diri kita sebagai sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing di era globalisasi. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita menjadikan Hari Raya Saraswati sebagai momentum kesadaran kita bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia Hindu dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat penting di era globalisasi. Karena dengan ilmu pengetahuan maka mampu menyelamatkan kita semua, menyelamatkan seluruh umat manusia dari kegelapan, dari kebodohan, dari avidya. Umat sedharma yang saya muliakan, demikianlah dharma wacana saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga dengan melakukan pemujaan di Hari Saraswati dan melakukan perenungan, mari kita bersama-sama memaknai
Hari Raya Saraswati sebagai kesadaran kita bersama dan mendapatkan anugerah ilmu pengetahuan dari Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai manifestasi Dewi Saraswati agar kita selalu berada di jalan yang benar. Om Asato Masat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Retiur Mamritam Gamaya. Om Santi 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 Om.